Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilandi Limbanadi. Saya dari kelas H1A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan atau kritikan dari teman-teman yang sudah mengomentari video saya. Baiklah, yang pertama, Syaril Nur Setiaji dari kelas H1A. Pertanyaannya adalah, metode apa saja yang digunakan dalam membuat makalah atau karya ilmiah? Jawabannya adalah satu, metode kualitatif, yaitu metode yang ditanya merupakan peristiwa deskriptif interpretatif. Dua, metode kuantitatif, yaitu metode yang ditanya berupa angka-angka yang dianalisis. Yang kedua, Muhammad Raihan Amu. Pertanyaan dari kelas HES 1A. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud prinsip sintesis dalam penulisan teori? Jawabannya adalah, prinsip sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber untuk mengambil suatu kesimpulan yang komprehensif. 3. Fauzan Lamani dari kelas HES 1A. Pertanyaannya adalah, bagaimana ciri-ciri karya tulis ilmiah? Jawabannya, reproduktif, tidak emotif, menggunakan bahasa buku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat demokratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya yang keempat, Magfira Botonihe dari kelas HES 1A. Pertanyaannya adalah, berapa jarak antara logo dengan nama penulis dalam karya tulis ilmiah? Jawabannya, jarak antara logo dan nama penulis adalah 1,5 spasi. Yang kelima, Muhammad Rizky dari kelas H1A. Pertanyaannya adalah, jelaskan cara penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Jawabannya adalah, cara penulisan daftar pustaka karya tulis ilmiah adalah, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan bab. Secara urut daftar pustaka memuat nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat penerbit, dan nama penerbit. Nama pengarang yang lebih dari 2 kata susunannya dibalik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, dipisahkan dengan tanda baca koma, kecuali antara kota penerbit dengan nama penerbit menggunakan titik 2. Judul buku cetak miring tebal atau garis bawahi, contoh Rosidi Ajib 1976, Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia, Bandung Bina Cipta. Yang keenam, Anugrah Putra Pradana Brian Mokago dari kelas HES 1A. Pertanyaannya adalah, jelaskan langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Jawabannya adalah, 1. Memilih topik dan tema. Topik yaitu inti dari penulisan dengan hal yang dibicarakan. 2. Mengumpulkan bahan. 3. Menyusun hipotesis. 4. Menyusun rancangan penelitian. 5. Melaksanakan percobaan. 6. Melakukan pengumpulan data. 7. Menganalisis data. 8. Merumuskan teori. Yang ketujuh, Rizal Umar dari kelas H1A. Pertanyaannya adalah, apa arti dari rasional yang terdapat dalam ciri kebahasaan karya ilmiah? Jawabannya adalah, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus dapat dipahami secara logika oleh semua pihak yang membacanya, alias tidak dikarang-karang atau hanya dapat dipahami oleh sang penulis karya ilmiah. Yang kedelapan, Jessica Mahmud dari kelas H1A. Pertanyaannya adalah, apa tujuan mempelajari karya ilmiah? Jawabannya,
Tujuan sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk penulisan ilmiah yang sistematis dan metodologi. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar dan teratur. Yang kesembilan, Taufik Ilham dari kelas H1A. Pertanyaannya adalah, apa saja struktur sajian sebuah karya ilmiah? Jawabannya, 1. Pendahuluan inti, pokok pembahasan, dan penutup. Kedua, pendahuluan, abstrak, bagian inti, simpulan. Yang ketiga, abstrak, pendahuluan, bagian inti, simpulan. Yang keempat, abstrak, bagian inti, simpulan. Yang kelima, abstrak, pendahuluan, bagian inti. Yang ke-10, Abdul Aziz Mamonto dari kelas H1A. Pertanyaannya adalah, gimana sih KTI itu dan gimana sih makalah teman, tapi lebih ke sistematiknya teman karena sistematik KTI itu lebih rumit meski agak sama dengan sistematika makalah. Jawabannya, KTI atau karya tulis ilmiah itu terbagi atas berbagai jenis atau esai, makalah, proyek sosial, rencana bisnis, dan lainnya. Namun kebanyakan dari kita terdapat kesalahpahaman. Banyak yang menganggap kalau KTI itu makalah, padahal makalah bukan KTI, melainkan salah satu jenis dari KTI. Untuk sistematika, KTI itu sendiri terdiri dari bab-bab. Yang ke-11, Nuraini Rahayu Zain dari kelas H1A. Pertanyaannya adalah, sebutkan aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik sebuah karya ilmiah dan berikan penjelasan singkat untuk sebuah aspek. Jawabannya, aspek-aspek yang dapat menggambarkan karakteristik sebuah karya ilmiah adalah meliputi struktur, penyajian, komponen, dan substansi karya ilmiah, sikap penulis, dan bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.